Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjana dengan NIM 20240501010101. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diberikan oleh Bapak Dr. Munadi Idris ME. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Langsung saja, Abu Yusuf memiliki nama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Lahir di Kufah pada tahun 731 Masehi. Ia merupakan seorang ulama besar yang hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan dikenal sebagai murid utama Imam Abu Hanifah. Ia pernah menjabat sebagai Qadi al-Quda atau Hakim Agung pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Dalam posisi tersebut, Abu Yusuf memiliki peran penting dalam memberikan nasihat hukum dan juga kebijakan kepada pemerintah. Pemikiran ekonominya banyak tertuang dalam karya monumentalnya yang berjudul Kitab Al-Kharaj, yaitu sebuah kitab yang secara khusus membahas sistem keuangan negara, terutama terkait perpajakan, pengelolaan pendapatan negara, dan juga pembelanjaan publik yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menekankan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umum atau kesejahteraan masyarakat secara luas. Ia berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola harta publik dan juga memastikan bahwa kebijakan ekonomi itu tidak menindas rakyat. Pajak boleh dipungut oleh negara, tetapi harus dilakukan secara adil, proporsional, dan juga sesuai dengan kemampuan rakyat. Abu Yusuf sangat menentang praktik pemungutan pajak yang sewenang-wenang karena dapat merugikan masyarakat kecil dan juga melemahkan perekonomian negara. Abu Yusuf juga menjelaskan bahwa sumber pendapatan negara Islam itu berasal dari 5 hal, yaitu yang pertama, zakat, yang kedua, ghanimah atau harta rampasan perang, yang ketiga, jizyah atau pajak yang dibayarkan oleh non-muslim sebagai imbalan atas perlindungan negara Islam, yang keempat, usyar atau pajak perdagangan, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kharaj atau pajak pertanahan. Semua sumber pendapatan ini tuh harus dikelola secara amanah dan digunakan untuk kepentingan rakyat seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan juga pelayanan publik. Adapun pemikiran Abu Yusuf mengenai beberapa hal dalam perkembangan ekonomi Islam, yaitu yang pertama, tentang mekanisme pasar dan harga. Ia menjelaskan bahwa harga barang tidak bisa ditentukan hanya dari naik atau turunnya permintaan saja. Seperti teori yang umum yaitu mengatakan bahwa jika harga barang naik, maka permintaan akan turun, dan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Namun menurut Abu Yusuf, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ia mencontohkan bahwa ada kalanya makanan tersedia banyak, tetapi harganya tetap mahal, dan ada juga saat makanannya sedikit, tetapi harganya justru murah. Hal ini itu terjadi karena harga dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti jumlah barang yang ditawarkan, biaya produksi, pajak, dan juga kondisi pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, Abu Yusuf berpendapat bahwa harga tidak boleh dikendalikan secara paksa oleh negara, kecuali dalam keadaan tertentu yang benar-benar merugikan masyarakat. Kemudian pemikiran yang kedua yaitu dalam hal pengadaan barang publik atau infrastruktur. Abu Yusuf berpendapat bahwa barang-barang yang digunakan oleh masyarakat umum seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya harus disediakan oleh negara karena hal ini manfaatnya dirasakan oleh semua orang. Namun, jika suatu fasilitas hanya digunakan oleh sekelompok orang saja atau orang tertentu saja, maka biaya pembuatannya sebaiknya dibebankan kepada pihak yang menikmati manfaat tersebut, bukan kepada seluruh masyarakat. Kemudian pemikiran Abu Yusuf yang ketiga mengenai tanah mati atau tanah yang tidak digarap. Abu Yusuf berpendapat bahwa tanah tersebut sebaiknya diberikan kepada orang yang mampu mengolah dan menghidupkannya. Orang yang menerima tanah tersebut harus mau bekerja, mengolah tanah dengan baik, dan juga membayar pajak kepada negara. Dengan cara ini, tanah yang sebelumnya tidak produktif itu bisa menghasilkan, maka masyarakat mendapat manfaat, negara juga tetap memperoleh pemasukan. Adapun pemikiran yang keempat yaitu dalam teori perpajakan. Abu Yusuf menekankan bahwa pajak harus disesuaikan dengan kemampuan rakyat untuk membayar. Ia juga mendukung adanya kelonggaran waktu dalam pembayaran pajak agar tidak membebankan rakyat. Menurutnya, negara lebih baik mengambil sebagian dari hasil pertanian petani daripada menarik sewa tetap atas tanah. Cara ini lebih adil karena pajak yang dibayar itu tergantung pada hasil yang diperoleh petani. Seperti jika hasil panen sedikit, maka pajak yang dibayar juga akan sedikit, dan jika hasil panen banyak, maka pajak yang dibayar juga akan lebih besar. Dan adapun pemikirannya yang terakhir yaitu dalam administrasi keuangan.
Abu Yusuf menentang sistem qobaloh, yaitu suatu sistem di mana seseorang membayar pajak pertanian kepada negara secara sekaligus, lalu diberi hak untuk menarik pajak dari para petani dengan jumlah yang lebih besar. Sistem ini tuh sering merugikan petani karena mereka dipaksa membayar pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Abu Yusuf mengusulkan agar sistem ini dihentikan dan diganti dengan pengelolaan pajak yang lebih adil. Sekian pemaparan materi mengenai pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.